Memang dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya, memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan mantan Presiden SBY dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tadi malam membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Jelas ini istana sedang melakukan gerilya untuk menarik Demokrat dari koalisi perubahan. Jadi ini strateginya stick and carrot ya. Jadi stick dulu pendekatannya dengan tongkat ya, dengan ancaman Demokrat itu akan diambil alih oleh Muldoko melalui Mahkamah Agung yang sedang berlangsung PK-nya, tapi kelihatannya ancaman itu tidak menggoyahkan Demokrat dan kemudian dilakukan pendekatannya kalau stick-nya gagal sekarang carrot gitu ya. Biasanya carrot dulu baru stick dulu, tapi sekarang yang tadi ada stick dulu baru carrot. Dan carrot-nya itu yang dibawa oleh para messenger, para pembawa pesannya itu kemarin ya ini Sabtu malam ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Pak SBY dan AHY sekarang dilanjutkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Berbeda dengan Airlangga Hartarto yang pada waktu itu cuma menyatakan bahwa secara halus dia menyatakan bahwa ya kita sepakat bahwa jangan sampai terjadi the winner take it all, artinya menang yang semua yang menang ambil semua. Ini maksudnya kira-kira kita bagilah kepada Demokrat gitu ya. Tapi kalau Caimin itu berbeda. Dia ini ya seperti biasa, Caimin ini orangnya lucu, terbuka gitu, dan dari situ kita jadi dapat gambaran seperti apa petanya sebenarnya. Dan yang seperti tadi Anda simak juga, Caimin menyatakan ya memang dia ditugaskan untuk merayu, menggoda Demokrat, dan tapi rupanya Demokrat itu imannya kuat, begitu tadi ya kata Caimin. Jadi kesimpulannya bahwa apakah ancaman, rayuan itu tidak menggoyahkan dari Demokrat untuk tetap bertahan di koalisi perubahan. Ini tentu ada harganya sendiri dengan keputusan dari Demokrat untuk bertahan di koalisi perubahan ini. Jadi saya kira ini share-nya dari Demokrat itu menjadi jauh lebih kuat sekarang di koalisi perubahan, karena dengan menolak seperti itu kan artinya dia ya punya saham besar untuk tidak bubarnya koalisi perubahan. Dengan begitu saya kira posisi tawar dari Agus Harimurti sebagai calon wakil presiden ini semakin kuat. Coba bayangkan kalau kemudian sekarang ini Demokrat tiba-tiba tergoda oleh rayuan istana dan kemudian meninggalkan koalisi perubahan, bergabung dengan nggak tahu nanti apa namanya koalisi itu. Nah, tentu saja ini akan berantakan dan Anies batal mencalonkan diri nantinya. Tinggal pertanyaannya, apakah dengan gagalnya rayuan dari istana itu, kemudian istana akan tetap menggunakan stick kembali dengan mengancam mengambil alih Partai Demokrat. Saya kok agak ragu ya Pak Jokowi berani melakukan langkah yang sedrastis itu, karena bagaimanapun juga Partai Demokrat ini yang mendirikan adalah Presiden SBY, mantan presiden juga ini ya, mantan presiden 2 periode sama dengan Pak Jokowi, dan modal sosialnya jelas Pak SBY ini jauh lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi. Dia punya partai sekarang namanya Demokrat, dan bagaimanapun dia seorang jenderal
TNI. Oke, dari mana saya bisa menyimpulkan itu bahwa skenario-skenario semacam ini muncul dan sebenarnya sudah sering saya sampaikan sebelumnya. Tapi mari kita simak ya jumpa pers yang digelar tadi malam antara Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Caimin. Kendati kedua partai, kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikit pun semangat kami untuk bertukar pikiran. PKB saat ini bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan. Dan tentu kami ingin juga saling berbagi karena sejatinya ada dua kategori, yaitu yang ingin keberlanjutan, masyarakat yang ingin keberlanjutan, dan masyarakat yang ingin perubahan. Disinilah kemudian paling tidak per hari ini teman-teman wartawan juga tentu mengikuti untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan setidaknya ada 6 partai. Tentu PDIP sendiri, lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan ada 3 partai yang saat ini sama-sama dalam koalisi perubahan, yaitu selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Namun sekali lagi kami sejatinya baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya itu. Yang kedua, sama-sama kita ingin meyakini bahwa pemilu 2024 mendatang ini berjalan dengan free, bebas, dan juga adil serta demokratis. Kita jaga bersama-sama. Itulah mengapa tadi kami sepakat PKB dan Demokrat ingin menjadi bagian untuk menjaga agar benar-benar pemilu kita, Pilpres maupun Pileg, berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan. Dan ini harus kita jaga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi di negeri ini. Kemudian sama-sama, saya tahu kemarin koalisi dalam pemerintahan juga melakukan pertemuan, tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision, sebuah visi besar agar Indonesia bisa melakukan lompatan-lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju. Kita bicara Indonesia Emas 2045, sama, kita juga ingin keluar dari middle income trap. Jangan sampai kita menjadi negara besar tapi pendapatannya tidak tinggi. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu. Misalnya, tadi tidak hanya kita ingin keluar dari middle income trap, tapi kita juga mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high debt trap. Ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan. Tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktek-praktek ketidakadilan, baik di bidang hukum maupun aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, tentu kita ingin benar-benar bisa membangun Indonesia ini melibatkan semua, menitik beratkan pada sumber daya manusianya. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Tapi kami juga sekali lagi memiliki harapan bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan-benturan antar kelompok, apalagi antar kelompok identitas. Berbahaya. Kita semua saya rasa adalah para nasionalis, para patriot yang ingin membangun negerinya, yang mencintai negerinya. Kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya, baik di kanan maupun di kiri. Karena sejatinya negara kita ini milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok saja.
Jadi itu semua yang tadi kami bicarakan, termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus, menitik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Semua punya peran, jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif. Selebihnya, teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Muhaimin serta para pejabat teras PKB lainnya yang juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik dan tujuan besar kita dapat benar-benar tercapai. Pada akhirnya kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan. Indonesia negaranya harus lebih maju dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Dan saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting. Sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah dan politik adalah serba mungkin. Yang jelas hubungan silaturahim semacam ini akan semakin menguatkan kita. Dengan demikian saya menyerahkan kesempatan yang baik ini kepada Gus Muhaimin untuk bisa juga menceritakan apa yang kita diskusikan tadi di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas AHY beserta seluruh jajaran, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Pertama, saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa berhalal bihalal, bersilaturahmi, bernostalgia bersama Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Bernostalgia karena saya selama 5 tahun, 2009-2014, bersama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sekali pelajaran selama 5 tahun bersama Pak SBY dan tadi sempat bernostalgia, suka duka di dalam pemerintahan dan perjuangan pembangunan kabinet. Yang kedua, saya sangat berbahagia bisa berdiskusi menyangkut berbagai perkembangan politik nasional bersama Mas AHY dan Pak SBY. Terutama meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Mas AHY di koalisi Perubahan dan Persatuan, tapi komunikasi silaturahmi jalan terus. Bagi saya perbedaan koalisi, perbedaan politik itu harus tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturahmi. Komunikasi, silaturahim harus terus dibangun. Apalagi saya pernah menjadi menterinya Pak SBY, tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk mengokohkan solidaritas dan silaturahmi itu. Sehingga diskusi kita berkembang menyangkut berbagai tantangan pembangunan termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing partai menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam hal ini ada banyak kesamaan, misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar, demokratis, terbuka, tidak ada kecurangan, langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Yang kedua, kita juga bersepakat bahwa pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokohkan dan menguatkan demokrasi kita. Sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi
kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas AHY menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas AHY. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu maka perbedaan justru hasanah, kekayaan di antara kita, dan itu akan mendewasakan itu sambil menunggu takdir. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Gerindra, sekarang tambah Golkar. Namanya juga usaha. Nah soal takdir janur melengkungnya apa nanti nggak ketemu Demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita, belum tentu. Nah itu saya bilang sama Mas AHY, ya sudah masing-masing berikhtiar, selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Gitu. Terima kasih teman-teman semua, moga-moga pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antar partai, terutama menjelang pemilu yang akan datang, dan saya memang sengaja akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain, dengan berbagai ikhtiar untuk dialog positif bagi kemajuan demokrasi kita. Demikian, terima kasih Mas AHY, terima kasih teman-teman wartawan sampai malam hari ini. Iya, terima kasih. Ya, makasih. Siapa pertanyaan? Tatang satu, belakang. Ya, baik. Selamat malam Bang AHY dan Cak Imin. Izin Tatang dari Kompas.com. Ingin bertanya yang pertama kepada Bang AHY dulu. Tadi disampaikan tadi sore ini Cak Imin menyampaikan ingin menggoda Demokrat ini masuk ke koalisi besar yang sedang dijajaki oleh Cak Imin dengan Pak Erlangga. Nah itu apakah tadi juga dibahas dan mungkin apakah justru malah dari Bang AHY menggoda balik untuk Cak Imin bergabung ke koalisi perubahan itu. Yang kemudian Cak Imin ini menarik karena kenapa mesti bertemu juga dengan Pak SBY, karena kan ketumnya sudah Mas AHY. Ya, itu apakah ada pendekatan-pendekatan khusus di mana ada nasihat-nasihat yang ingin didengarkan dari Pak SBY atau seperti apa? Itu, terima kasih. Iya. Langsung jawab aja takutnya. Oke. Izin ya. Iya, monggo. Iya, rasanya Mas Tatang kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin maupun teman-teman PKB, begitu pula sebaliknya. Dan itu sehat. Saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu. Yang suka sering saya bingung itu kalau ada kekuatan politik yang merasa pokoknya saya di sini, Anda di sana. Di garis demarkasi yang tebal, saya di sini, Anda di sana, Anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang dewasa. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga pertemuan-pertemuan seperti ini juga bisa menjadi model yang baik. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga kita tahu aktor politik ini kan baik formal, struktural maupun informal, secara kultural ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi yang baik. Dan sekali lagi kami tidak ada upaya terlalu berlebihan untuk saling mempengaruhi, saling bercerita, tapi rasanya baik untuk kita pertimbangkan, kita pikirkan. Dan tadi yang disampaikan Gus Muhaimin, anytime kita bisa saling telepon, bisa saling ketemu. Yang jelas semangatnya adalah mencari jalan yang baik, mencari kesempatan yang baik. Ujungnya sama, kita ingin Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu, monggo. Ya, terima kasih. Yang jelas setiap
Syawal, Idul Fitri saya selalu sowan Pak SBY. Itu menjadi tradisi saya untuk sowan kepada senior, guru, pimpinan, apalagi saya pernah jadi menterinya Pak SBY. Nah, kalau sudah ketemu Pak SBY ya saya langsung juga harus ngajak supaya ketemu Ketua Umum Demokrat dan keluarga besar. Sekaligus bersama-sama berhalal bihalal. Sehingga saya paling untung hari ini sowan Pak SBY sekaligus halal bihalal dengan Partai Demokrat. Ini terima kasih. Yang kedua, tidak ada saling menggoda, tetapi cuman mengingatkan aja bahwa manusia itu hanya bisa berusaha. Takdir di tangan Tuhan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi kan kira-kira gitu. Oleh karena itu ya tidak ada saling menggoda. Begitu saya kira. Iya. Artinya Niko dari Harian Kompas, Pak. Artinya kontestasi di depan tidak masalah beda koalisi, tetapi di belakang bisa saling membentuk koalisi besar bersama gitu, Pak. Atau gimana? Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu. Masih bertahan di koalisi masing-masing, menghormati, tetapi ya namanya semua berkembang, nanti akan kita sepakat untuk terus berkomunikasi karena salah satu keyakinan kita adalah bahwa komunikasi dan silaturahmi itu jalan keberkahan untuk mencari yang terbaik. Nah, yang terbaik itu di tengah usaha model koalisi manapun tetap akan menemukan titik temu yang terbaik. Izin Mas Ahaye dan Gus Muhaimin, saya Syifa dari tv1news.com. Ini saya mau nanya, tadi kan disebutkan bahwa setelah pertemuan bersama-sama ini Mas Ahaye dan Gus Muhaimin ini bicara empat mata. Nah, kira-kira apa sih isi pembicaraannya? Karena sebelumnya kan di pelataran Senayan ini Gus Muhaimin bilang kalau bakal mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi besar. Nah, ini apakah bicara soal ini nih? Gitu. Terima kasih. Saya ya? Nanti saya tambahkan nanti. Iya. Mas Ahaye apa saya ini? Dua-duanya Mas Ahaye silakan. Saya dulu. Oke. Tadi kita memang nambah sedikit karena masih ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Dan dalam pertemuan empat mata tadi sebetulnya sekali lagi tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah manuver politik yang begitu menentukan. Karena sejatinya kita terus berproses dalam berkomunikasi, menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing, tapi ternyata di sana sini ya kita temukan kesamaan-kesamaan, adanya semangat ya Indonesia harus lebih baik lah. Harus ada yang dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar, tapi juga kita tahu menghormati pemimpin itu juga utuh dengan segala capaiannya, dan itulah yang juga menjadi semangat kami. Yang sudah baik, kalau ada yang baik bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Nggak usah malu-malu, tetapi tentu secara fundamental kita juga harus jujur, ada sejumlah hal, aspek kehidupan berbangsa bernegara ini yang perlu diperbaiki segera. Jadi di situ sebetulnya tidak lebih dari itu, dan tentunya kita sekali lagi mengedepankan etika. Kami berdua menggunakan etika. Kita tahu kita punya standing saat ini, sekali lagi per hari ini saya di Koalisi Perubahan, Demokrat di Koalisi Perubahan, PKB ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, saling menghormati dan itu menurut saya bagus sekali. Ya, memang dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya, memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana.
Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Nah, lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya ya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah. Loh, namanya juga koalisi harus saling menggoda. Supaya siapa tahu gitu kan, supaya memperbanyak teman itu. Apalagi kalau saling mengisi. Nah ini menarik ini. Apa ya, misalnya di sana sudah serius apa belum? Atau bahasanya di sana jomblo apa enggak? Kenapa? Hah? Tadi nggak nanya gitu tadi. Semula sangat jelas Caimin menghindar ya untuk menyatakan apakah dia diminta, apakah ditanya dia saling menggoda atau saling rayu-merayu gitu. Sementara tadi AHY dengan jelas ya menyatakan ya kita memang saling menggoda gitu. Nah belakangan akhirnya Caimin mengakui hal itu. Sekarang kita bisa dapat gambaran pertemuan di istana yang terjadi kemarin ketika Pak Jokowi mengundang 6 partai koalisi pendukung pemerintah. Jadi gambarannya kita bisa lihat bahwa satu yang jelas sekarang yang sudah terbentuk itu koalisi antara PDIP dengan P3 dan siapa cawapresnya, nah ini nanti ini masih berkembang sangat dinamis. Yang kedua ini yang jelas dari pernyataan Caimin tadi bahwa sudah terbentuk koalisi Indonesia Raya, maksud saya yang isinya tadinya adalah Gerindra dan PKB, sekarang bertambah dengan Golkar. Tadi jelas itu dikatakan oleh Caimin. Coba kita simak lagi ya pernyataan Caimin soal isinya koalisi mereka ya. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Gerindra. Sekarang tambah Golkar. Namanya juga usaha. Nah soal takdir janur melengkungnya apa nanti nggak ketemu Demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita. Belum tentu. Nah itu saya bilang sama Mas Ahy, ya sudah masing-masing berikhtiar, selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa ada Golkar, ada PKB dan ada Gerindra. Dan ini tanda-tanda semacam ini kan kita lihat kemarin hari Rabu itu bertemu ya. Erlangga Hartarto dan Caimin itu bertemu dan mereka sepakat untuk bekerja sama. Nah, jadi sekarang yang jelas dari 6 partai yang ada di koalisi pemerintahan itu 2 partai yakni P3 dan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan kemudian partai yang koalisi yang kedua itu ada Golkar, ada Gerindra dan PKB yang itu akan mengusung Prabowo Subianto. Kita belum tahu siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Dan yang ketiga, yang ini saya kira masih tergantung bagaimana selanjutnya manuver dari istana untuk menggagalkan Anies Baswedan ini. Ya, tapi sementara kalau kita lihat upaya dengan cara yang halus tadi itu gagal, ya apakah akan kembali dengan cara yang kasar menggunakan instrumen hukum untuk mengambil alih Demokrat? Saya agak meragukan Pak Jokowi berani melakukan langkah itu. Jadi ada 3 lah setidaknya. Sebelumnya kalau AHY misalnya dan Pak SBY tergoda untuk bergabung dengan atau berkoalisi dengan Golkar atau dan sama atau PKB, itu mungkin akan ada poros yang lain, yakni poros misalnya Golkar dengan Demokrat dan itu mengusung AHY yang dipasangkan dengan Erlangga Hartarto sebagai presidennya. Tapi kelihatannya opsi itu batal karena Demokrat itu tidak berhasil dirayu. Kan skenario sejak awal kan bahwa bagaimana sih ada 2 pendekatan ya untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden itu. Yang pertama itu adalah dengan cara mengambil alih Demokrat ini hostile takeover yang dilakukan oleh Pak Muldoko melalui Mahkamah Agung ya sekarang mengajukan peninjauan kembali. Dan yang kedua ini cara yang paling halus sebenarnya. Cara halus ini kan sebenarnya sudah sejak awal dicoba pada waktu itu ya dengan cara menghalang-halangi Anies untuk mendapatkan dukungan 20%.
ini sebagai syarat presidensial threshold. Tapi kan ternyata gagal itu dengan membelotnya Nasdem dari partai koalisi pemerintahan gitu. Dan kemudian yang dicoba setelah Nasdem kekeh tidak bertahan tetap di dalam koalisi perubahan, rupanya yang akan dicoba itu adalah Demokrat. Dan tadi itu pendekatan stick and carrot. Kalau lu nggak gabung dengan pemerintahan, berarti partai lu akan diambil alih, dan berarti itu kan bisa menjadi malapetaka buat Anies Baswedan dan terutama juga buat Demokrat. Bayangkan kalau itu partai itu berhasil diambil alih oleh Pak Muldoko, kan Pak Muldoko tinggal mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan saya kira itu pasti akan diproses dengan secara cepat, dan partai itu diambil kemudian tentu saja orang seperti AHY dan rombongan Partai Demokrat sekarang bisa menjadi gelandangan politik karena partai politiknya diambil oleh Muldoko, dan setelah itu Pak Muldoko tinggal membuat surat penarikan dukungan Demokrat terhadap pencapresan Anies Baswedan. Tapi sekarang saya kira dengan pernyataan dari Pak Muhaimin yang terbuka itu jelas itu berantakan skenario itu. Apalagi kemarin juga yang cukup menarik adalah sinyal yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan dengan para purnawirawan di Yogyakarta. Pak Prabowo kan juga menyatakan bahwa ya sekarang ini dia bilang akan ada 3 orang capres yang akan maju. Pak Prabowo sendiri, ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan, dan pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa semua itu adalah putra-putra terbaik bangsa dan dia menyerukan untuk tidak saling menjatuhkan dan berkompetisi dengan cara yang baik. Jadi saya kira sebenarnya ini pertemuan-pertemuan ini membuat kita lebih jelas tentang peta yang terjadi dan bagaimana upaya Pak Jokowi masih sampai titik terakhir masih terus berusaha untuk menggagalkan Anies Baswedan dan melanggengkan kekuasaannya. Yang kedua, ini kelihatannya lebih mencair. Nah, tapi pertanyaan kita sekarang dan pertanyaan saya dan juga pertanyaan Anda, bagaimana posisi hubungan dengan Ibu Megawati? Kelihatannya kalau dengan posisi seperti ini, ya tidak ada titik temu. Kita menggunakan bahasa dari Hasto waktu Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati dulu, ada kesepemahaman tapi tidak ada kesepakatan, gitu ya. Ibu Megawati akan tetap bersama dengan P3. Sementara kalau melihat komposisi ini, saya kira yang paling logis Pak Jokowi itu akan mencurahkan semua kekuatan politik, kekuatan infrastruktur pemerintahan, dan juga dana untuk pencapresan Pak Prabowo. Kenapa? Karena relatif Pak Prabowo ini tentu saja punya komitmen kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan Ganjar yang sudah lebih dikendalikan oleh Ibu Megawati. Begitulah kira-kira. Dan bagi kita sebenarnya yang kita dorong adalah harusnya tidak boleh ada siapapun calon yang dihalang-halangi, apalagi dengan manuver dan konspirasi politik yang kasar, jahat gitu ya. Biarkan saja publik yang nanti akan memilih. Semua bisa maju, kemudian publik bisa memilih dengan terbuka, dengan gembira, apalagi ini pemilu gitu, dan kemudian siapapun yang menang itu kan tidak akan menimbulkan ganjalan apa-apa karena mereka telah dikalahkan dengan cara yang fair, dan mereka pun yang nanti menang juga mereka akan merasa lebih nyaman, tidak ada beban-beban sejarah karena mereka menang dengan cara yang curang. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.